Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore Bapak Lutfi dan teman-teman lainnya. Perkenalkan, nama saya Syifa Amalia Haryanti. Saya dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir kami yang bernama Control Plus It bersama anggota tim saya, yaitu Muhammad Said Agil Bahajai, Muhammad Dafa Haksya, dan Aurelia Azhara Kacaribu. Lanjut. Baik, Control It merupakan website pemesanan makanan yang kami rancang untuk membantu proses pemesanan di kantin Vilkom menjadi lebih praktis dan lebih efisien. Latar belakang dibuatnya website ini berasal dari kondisi kantin Vilkom yang sering ramai, terutama saat jam makan siang. Pada proses pemesanan ini masih dilakukan secara manual, membuat mahasiswa harus mengantri cukup lama hanya untuk memesan makanan dan melakukan pembayaran. Selain memakan waktu, kondisi tersebut juga membuat area kantin menjadi lebih padat dan berisiko terjadi kesalahan catatan pesanan ketika suasana sedang ramai. Oleh karena itu, kami menghadirkan Control Plus It sebagai solusi pemesanan makanan berbasis website yang lebih modern dan praktis. Melalui website ini, pengguna dapat melihat menu digital, melakukan pemesanan langsung dari perangkat mereka, memilih metode pembayaran, serta memantau status pesanan tanpa perlu mengantri terlalu lama di kantin. Baik, selanjutnya. Nah, dalam proses perancangannya, kami menggunakan pendekatan UI/UX design yang berfokus pada kenyamanan dan kemudahan pengguna. Desain ini dibuat sesederhana mungkin agar pengguna mudah memahami bagaimana cara kerja website ini, terutama mahasiswa yang membutuhkan proses pemesanan yang cepat. Kami juga merancang alur navigasi yang jelas melalui sitemap dan wireframe supaya proses dari memilih menu hingga pembayaran terasa lebih runtut dan nyaman digunakan. Selain itu, website ini menerapkan responsive design sehingga tampilannya tetap nyaman diakses baik melalui desktop maupun smartphone. Untuk mendukung proses desain dan prototyping, di sini kami menggunakan tools seperti Figma dan Canva agar tampilan website ini terlihat lebih konsisten, modern, dan mudah digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Syifa. Saya Aurelia Azhara Kacaribu, dan saya akan menjelaskan tentang strategi visual yang kita pilih. Nah, dalam merancang Control It, kami ingin menghadirkan 3 kesan utama yang bisa dirasakan pengguna sejak pertama kali mereka membuka website ini. Nah, yang pertama adalah kita ingin menampilkan kesan yang hangat dan ramah. Kesan ini ditampilkan melalui dominasi warna oranye yang energik dan juga mengundang selera makan, begitu. Nah, kesan yang kedua adalah modern dan bersih. Karena kita ingin layout yang rapi dan konsisten, tapi tetap memberikan kesan yang profesional gitu, dan juga tetap nyaman dilihat. Hal ini didukung dengan menggunakan warna biru muda. Nah, yang ketiga adalah mudah digunakan. Elemen navigasi yang kita pilih itu sudah yang sederhana dan intuitif, sehingga pengguna bisa langsung memahami alur tanpa perlu petunjuk tambahan. Selanjutnya saya akan bahas tentang palet warna. Kita memilih 3 warna utama. Yang pertama adalah oranye. Warna ini digunakan untuk elemen-elemen call to action seperti tombol tambah, bayar, dan highlight navigasi. Warna oranye juga dipilih karena secara psikologis merangsang selera makan dan menciptakan kesan hangat dan energik, begitu. Nah, yang kedua adalah warna biru muda. Ini digunakan sebagai warna dasar kita. Ini untuk header top bar, navigasi bawah, dan background kartu menunya juga. Warna ini memberikan kesan yang segar, bersih, dan modern sebagai kontras yang lembut terhadap warna oranye tadi. Yang ketiga adalah warna kuning emas yang digunakan sebagai warna notifikasi dan juga aksen penanda. Warna ini memberikan kesan peringatan yang ramah tanpa terlalu mencolok. Selanjutnya adalah di bagian tipografi. Kita menggunakan variasi dari font Inter dari Google Fonts. Kalau untuk teks body utama kita menggunakan Interbold, kalau untuk highlight dan judul utama yang ingin ditonjolkan kita menggunakan Interblack, dan untuk tombol yang lebih kecil kita menggunakan Inter Semi Bold. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip desain yang kita pilih. Dari segi tata letak dan prinsip desain, kita menerapkan beberapa prinsip, yaitu yang pertama layout asimetris. Pada halaman home di desktop, kita menggunakan
membagi dua kolom, jadi proporsi yang berbeda, sehingga mengarahkan perhatian pengguna ke menu yang utama. Terus kita juga menggunakan kontras visual, konsistensi komponen, dan juga hierarki yang jelas. Sedangkan untuk desain tombol, kita menggunakan dua jenis tombol yang konsisten. Yang pertama itu untuk uh, primary buttonnya warna oranye solid, dan yang kedua adalah secondary button dengan outline yang warnanya oranye. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang referensi desain yang kami gunakan. Nah, referensi utama kami yang pertama adalah GoFood. GoFood menjadi referensi utama kami karena memiliki navigasi yang sederhana dan sudah umum gitu di masyarakat, sehingga sudah intuitif. Tampilan daftar menunya berbasis kartu, ada tombol tambah ke keranjang, dan juga ada button navigation, yang itu juga kita adopsi ke dalam desain kita. Referensi tambahan yang kita gunakan ada di Shopee Food, yaitu ada alur checkout-nya dan juga tampilan riwayat pesanan yang informatif dengan informasi yang jelas. Nah, bagaimana kita mengadaptasinya ke dalam aplikasi Control It ini? Kita melakukan adaptasi yang disesuaikan dengan konteks kantin Philcom, yaitu kita tidak ada fitur pengiriman delivery karena produk kita kan fokus pada pemesanan di tempat. Terus tampilannya lebih minimalis karena pengguna adalah mahasiswa yang membutuhkan kecepatan bukan browsing panjang. Dan ada juga penambahan halaman profil dengan fitur pengaturan dan juga frequently asked question yang tidak ada di referensi namun relevan untuk pengguna kampus. Nah, begitu adalah penjelasan tentang referensi desain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dava. Oke, lanjut di sini ada sitemap. Jadi website terdiri dari beberapa halaman utama, yaitu halaman home untuk melihat menu makanan, halaman chart atau pembayaran untuk proses checkout, halaman pesanan untuk melihat riwayat transaksi, dan halaman profil untuk informasi pengguna serta pengaturan akun. Navigasi dibuat sederhana agar pengguna dapat berpindah halaman dengan mudah. Nah, seperti di gambar ini, homepage terdiri dari beberapa, yaitu ada daftar warung, keranjang, pesanan saya, dan profil. Lalu di profil ada data diri, metode pembayaran dan juga pengaturan. Lalu di pesanan saya ada status pemesanan, notifikasi dan juga riwayat pesanan. Lalu di daftar warung ada nama warung, status antrian dan juga lokasi warung. Dan di nama warung sendiri ada menu, harga, dan juga masukkan keranjang. Di keranjang ada pesanan, tambah pesanan, rincian biaya, dan juga metode pembayaran. Lalu di metode pembayaran terbagi dua, yaitu QRIS dan tunai. Di QRIS sendiri terdapat kode pembayaran, total pembayaran, dan juga peringatan pembayaran. Nah, lanjut ke wireframe. Nah, wireframe dan mockup dibuat sebagai rancangan awal tampilan website sebelum proses coding dilakukan. Desain mencakup struktur menu, navigasi bawah, tampilan keranjang, metode pembayaran, dan halaman profil pengguna baik di versi desktop maupun mobile seperti di gambar ini. Terdapat versi desktop dan juga versi mobile. Gitu. Lanjut. Selanjutnya pada tampilan produk, di sini pada homepage kami itu ada tampilan dari menu-menunya dan juga pada bagian headernya terdapat nama dari warung aplikasi kami, yaitu warung mie ayam Philcom, dan di sebelahnya terdapat interaksi untuk langsung ke profile. Di bawahnya terdapat nomor pesanannya. Jika pesan pertama maka namanya pesanan 01, dan di bawahnya ada tampilan dari menu-menu kami, dan di situ juga bisa langsung menambahkan makanan atau minumannya, dimana di dalamnya sudah ada nama dari menunya, deskripsi, dan harga per menunya. Nah, jika user memencet tambah maka itu langsung masuk ke keranjang, dimana pada jika membuka menu keranjang nanti akan ada tampilan makanan atau minuman yang sudah dipesan dan juga nominalnya. Nah, di situ bisa langsung menghapus pesanannya atau menambah atau menguranginya juga bisa, dan udah ada total harganya. Lalu selanjutnya di situ ada interaksi bayar, tombol bayar untuk lanjut ke tampilan pembayaran. Nah, untuk pengerjaan homepage ini itu dikerjakan oleh Aurelia. Selanjutnya, lalu pada tampilan pembayaran ini dikerjakan oleh saya, Muhammad Said Tagil Bahajai. Di sini pada tampilan ini ada menu yang sudah dipesan dengan jumlahnya juga, dengan harga
tambahan. Nah, di bawahnya sudah ada subtotal, potongan dan juga pajak dan total dari semua akumulasi harga tadi. Nah, di sini kami menggunakan dua metode pembayaran yaitu kris dan tunai. Di mana jika user memilih kris itu akan menampilkan QR code-nya dan juga akan ada waktu pembayarannya yang di set maksimal 15 menit. Nah, jika memilih tunai akan ada tampilan kode pembayaran untuk langsung dibayarkan di loket atau di warungnya. Nah, jika sudah membayar itu akan langsung ada notif pembayaran berhasil. Nah, itu akan masuk ke tampilan pesanan. Boleh selanjutnya. Nah, untuk tampilan website desktop ini itu dikerjakan oleh Shiva, yang dimana menggunakan dua layout, yang mana layout kiri untuk menampilkan menu dan layout kanan untuk menampilkan keranjang dari pesanan yang sudah ada dipesan. Dan fiturnya juga sama, bisa menambah atau mengurangi pesanan ataupun bisa menghapus pesanan tersebut, dan sudah ada harganya juga. Nah, di situ juga langsung ada tombol bayar untuk langsung masuk ke tampilan selanjutnya. Boleh tampilan selanjutnya. Nah, untuk tampilan selanjutnya kurang lebih sama ya seperti mobile, dimana di situ sudah tertera menu yang sudah dipesan dan metode pembayaran, total, dan juga layoutnya sama kanan kiri. Untuk layout kirinya itu tampilan dari yang menu sudah dipesan dan juga metode pembayaran, dan kanan kode pembayarannya. Selanjutnya, lalu jika user sudah memesan dan sudah berhasil untuk membayar, maka itu akan masuk ke page pesanan, dimana itu untuk bukti mengambil pesanannya tadi. Selanjutnya, nah untuk page profile ini itu dikerjakan oleh Dava, dimana di situ terdapat detail dari profile, pengaturan, dan juga bantuan, dimana pada profile itu terdapat nama, email, dan nomor telepon, dan juga pada pengaturan itu terdapat notifikasi untuk mengatur notifikasi dan juga promonya. Dan untuk bantuan itu boleh selanjutnya, terdapat pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh user dan di situ sudah ada jawabannya juga. Oleh selanjutnya. Nah, knowledge selama pengembangan pada kelompok kami itu, selama proses pengembangan kami mengalami beberapa kendala seperti penyesuaian tampilan responsif antara desktop dan mobile karena bedanya pengaturan layoutnya, serta sinkronisasi fitur pembayaran dan keranjang belanja yang sebelumnya kami belum paham. Dan untuk mengatasinya, tim melakukan revisi desain dengan melihat dari beberapa sumber. Nah, di mana kami melakukan secara bertahap dan membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing anggota kami agar pengembangan dari website ini dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya. Nah, ini adalah link dari lampiran kami di mana pada progres pertama yaitu membuat wireframe, lalu sitemap, interaction design, dan juga sebelumnya ada brand guidelines kami. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Nah, selanjutnya kami akan mendemokan dari website kami. Terima kasih. Baik, kami izin untuk lanjut ke bagian demonstrasi dari aplikasi Control It ini. Nah, jadi di homepage kita sudah ada tampilan menu makanan, di atas ada headbar, di bawah juga ada menu navigasi, ada profile, ada pesanan, ada homepage, dan juga ada logo kita. Di sini kita bisa menambahkan menu pesanan kita. Lanjut. Nah, ketika kita mengklik tambah, kita akan bisa melihat menu keranjang muncul, dan ketika kita klik, kita bisa melihat apa-apa saja yang tadi kita pilih, dan kita bisa melihat total biaya dan mengklik bayar, begitu. Lalu selanjutnya pada pembayaran ini sudah ada tampilan dari menu yang kita pesan dan juga metode dari
pembayaran, dan juga ada juga total harga yang sudah ada tambah-tambahannya mungkin nanti. Nah, dimana metode pembayarannya kami menggunakan kris dan tunai. Dimana jika memilih kris akan masuk ke konfirmasi pembayaran. Nah, di situ ada QR code, dimana ada waktunya juga. Dan untuk tunai juga sama, akan ada kode pembayarannya juga dan ada waktunya. Dan jika kita mengklik sudah membayar, maka itu akan langsung masuk ke page dari pesanan. Jika sudah membayar, maka akan langsung masuk ke tampilan page pesanan. Di situ ada riwayat pesanan kita selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang di bagian desktop. Di sini pengguna sudah memasuki sebuah warung. Di dalam warung pengguna bisa memilih menu yang ditampilkan jika kita mengeklik tambah. Di dalam keranjang di sini akan muncul berapa porsi yang kita inginkan. Misal kita akan mengambil 2 porsi dan saya akan menambah dengan jeruk peras 1. Setelah itu kita masuk ke mengeklik tombol bayar. Di sini sama, kita memilih metode pembayaran bisa berupa QRIS. Jika berupa QRIS akan ada kode pembayarannya, dan jika berupa tunai akan ada nomor pesanannya. Jadi kita bisa membayar ke outletnya langsung untuk membayar pesanan kita. Jika kita sudah membayar, di sini akan muncul notifikasi pembayaran berhasil. Kemudian setelah kembali ke beranda, di sini akan ada riwayat pesanan. Jadi riwayat pesanan kita itu tercatat. Jika sudah lunas, maka akan muncul penanda kalau dia itu sudah lunas. Selanjutnya di bagian profile di sini untuk di profile di sini ada email, nomor telepon dan lokasinya, serta di sini ada riwayat pesanannya. Kemudian di pengaturan di sini ada notifikasi pesanan jika kita ingin menampilkan notifikasi jika pesanannya sudah ada, maka bisa. Notifikasi promo, terus chat langsung dengan penjual, verifikasi 2 angka, serta login biometriknya juga. Untuk bantuan atau frequently asked question, di sini ada beberapa pertanyaan yang kemungkinan akan sering ditanyakan, yaitu bagaimana cara memesan makanan. Sudah ada jawabannya juga. Nah, untuk versi mobile-nya tersendiri seperti ini, kurang lebih sama. Pengaturannya juga sama seperti ini, dan bantuan di bagian bantuannya juga sama. Hanya yang membedakan itu hanya layout-nya aja. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yang terakhir kita ada tampilan menu tablet yang hampir sama juga dengan tampilan menu di mobile. Di sini ada halaman homepage, lalu ada halaman pesanan, dan juga ada halaman profil, sama seperti di mobile tadi. Demikian demonstrasi dari kelompok kami. Terima kasih.